Nah, memproses ya. Jadi serentak lah. Tadi Ibu bilang semangat pagi, semangat, semangat pagi. Nah, ya. Kita mulai. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali. Sekali lagi Bu, ingin sekali lagi. selalu semangat pagi. Saya Baik. jargonnya begini Bu, contohnya gini. Kalau Ibu bilang selamat pagi, selalu semangat pagi. Selalu Gitu. semangat pagi lah. Iya. Ayo, nah. Lagi mumpung. Ini apa nih? Biar panas lah pagi-pagi. Iya Bu, biar fresh. Ayo. Kalian ikut saya. Ya. Kalau saya bilang selalu semangat pagi, jawab kalian begini. Tangannya gini, selalu semangat pagi. Gitu. Kayak Power Rangers. Bisa. Ibu kan mulai tadi lah. Iya, Ibu Bu. kan yang mulai semangat pagi. Nah ya. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Ya, Oke. Mantap. Ini walaupun ada suara-suara inilah pembangunan, ya, semoga tidak ini memecah konsentrasi. Jadi walaupun santai, nah sembari langsung saja kita mulai dulu lah. Kita buka bersama-sama perkuliahan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu lah. Alhamdulillah hari ini kita kelompok terakhir lah membahas terkait dengan bimbingan konseling Islam lah pembahasan hari ini. Nah, jadi nanti di sini ada moderator lah yang sudah siap memimpin perkuliahan kali ini. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan penyampaian dari penyaji. Nah, mungkin tidak berlama-lama, langsung saja Ibu serahkan ke moderator lah. Ya, dipersilahkan. Izin memulai, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ermalianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar BK, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online di masa pandemi ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eka Aprina, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 9 dengan judul makalah Bimbingan dan Konseling Islam. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok. Silakan PPT-nya. Iya, langsung saja nama kelompoknya beranggotakan Siti Rahmah, Samsul, dan Leoni Arya. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi online hari ini, yaitu ada sesi pembukaan, sesi presentasi online, sesi tanya jawab, sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah, dan sesi penutup. Sekarang kita masuki sesi pertama, yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, marilah kita buka kegiatan perkuliahan online hari ini dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki sesi yang kedua, yaitu presentasi online. Dalam hal ini, kelompok 9 akan menyajikan materi tentang efektivitas tentang bimbingan dan konseling Islam. Secara bergiliran, maka darinya diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama, sembari menyiapkan tanggapan, masukan maupun pertanyaan. Lebih lanjut, demi kelancaran jalannya presentasi, diharapkan pula kepada peserta kuliah online hari ini untuk mematikan mikrofon Google Meet, namun tetap mengaktifkan fitur kamera video. Kepada kelompok 9, dimohon untuk membagikan slide presentasi melalui fitur Google Meet. Sudah. Iya. Baiklah, masuk ke sesi presentasi. Presentasi kita mulai. Kepada pemateri dari kelompok 9, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan makalah hari ini. Baiklah, saya akan membacakan tentang materi pada hari ini, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata to guide, yang memiliki makna menampilkan, membimbing, menuntun, maupun menolong. Cocok dengan istilahnya hingga secara universal, bantuan bisa dimaksud selaku suatu dorongan ataupun tuntunan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Loni, next. Bimbingan dan konseling Islami. Bimbingan dan konseling Islami dapat diartikan sebagai bantuan dan pertolongan Islami, di mana di sana terjadi proses pemberian dorongan yang terencana, kontinu secara sistematis kepada tiap orang supaya dia bisa meningkatkan kemampuan ataupun fitrah beragama yang dimilikinya secara maksimal dengan metode menginternalisasikan dan mengedepankan nilai-nilai yang tercantum di dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah ke dalam diri sehingga dia bisa hidup selaras serta cocok dengan tuntunan Al-Quran serta hadis. Selanjutnya, ruang lingkup konseling Islam. Pelayanan di sekolah mempunyai lingkungan yang cukup luas. Lingkungan bimbingan di sekolah dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi fungsi, segi sasaran, segi layanan, dan segi masalah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Samsul. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan saudara Siti Rahmat telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Adapun materi selanjutnya itu peran agama dalam bimbingan konseling. Yang mana kita tahu ini dalam agama pun mempunyai bimbingan tersendiri atau bimbingan konseling. Adapun yang pertama itu dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Yang mana agama ini dapat memberikan kita bimbingan dalam hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana terutama bagi orang-orang Islam itu sendiri, yang mana dalam agama Islam itu tersendiri banyak diajarkan tentang bagaimana untuk memberikan bimbingan kepada orang lain atau menasihati orang lain. Adapun yang kedua yaitu ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Yang mana ajaran agama ini merupakan penolong dalam kebahagiaan dalam hidup, yang mana agama ini merupakan sangat penting untuk diri kita, penting di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu aturan agama dapat mententramkan batin, yang mana dengan agama kita dapat mententramkan batin kita. Yang keempat yaitu ada ajaran agama sebagai pengendali
moral. Yang kelima yaitu ada agama dapat menjadi terapi jiwa. Yang mana agama ini sangat penting lah dalam kehidupan kita. Yang mana bisa terapi jiwa kita. Yang mana kita bisa, pokoknya kita bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya itu salah satu untuk kita terapi jiwa kita. Yang ada pun yang keenam, agama sebagai pembinaan mental. Selanjutnya itu memberikan konseling dapat dilakukan dengan cara sabar dan tawakal kepada Allah. Yakinlah kepada Allah bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya, agar manusia selalu mendidik diri sendiri maupun orang lain dan membimbing manusia ke arah yang baik, amal bil ma'ruf nahi anil munkar, menyuruh manusia untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam yang sesuai dengan apa yang dia ketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu, sebelum itu saya mewakili dari kelompok saya. Apabila kami ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf, kami mohon ampun. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi online baru saja usai kita simak. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Adapun ketentuan sesi tanya jawab kali ini, moderator membatasi hanya 3 pertanyaan saja terlebih dahulu. Kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan memanfaatkan fitur raise hand yang ada di layar Google Meet. Kepada para peserta yang dipilih untuk bertanya, silahkan menghidupkan fitur mikrofon. Ketika pertanyaan sudah selesai disampaikan, silahkan matikan kembali fitur mikrofon supaya kegiatan presentasi online kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Pada saat pemateri presentasi sudah menjawab, dipersilahkan pula kepada peserta lain yang ingin menanggapi, menambahkan, ataupun menyanggah. Baiklah, teman-teman, yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, silahkan kepada Muhammad Syuhrawardi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarwardi dari kelompok 4. Beizin bertanya. Kan di situ ada bimbingan dan konseling Islamik. Yang saya ingin bertanyakan, apakah ada bimbingan dan konseling Kristiani atau agama lain? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Baik, kepada Syuhrawardi, dipersilakan juga menulis pertanyaannya di kolom chat Google Meet ya. Siap. Dipersilakan siapa lagi yang ingin bertanya, silahkan gunakan raise hand-nya terlebih dahulu.
Aduh. Kembali saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, gunakan fitur raise hand dan silahkan sampaikan pertanyaannya. Kalau belum ada, Eka nggak apa-apa dipersilahkan penyaji menanggapi lah. Mungkin nanti muncul pertanyaan. Inggih, Bu. Baik, kepada tim penyaji dipersilakan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Dipersilahkan.
Baiklah, moderator izin menjawab dari pertanyaan Muhammad Syuhrawardi mengenai Dipersilakan. apakah ada bimbingan dan konseling Kristiani atau agama lain selain Islami? Sekian, terima kasih. Jadi jawabannya dari namanya saja sudah ada, dari namanya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling Islam. Berarti ada bimbingan dan konseling selain dari agama Islam. Kemudian yang berarti konseling Kristen adalah pelayanan konseling yang unik. Pelayanan ini adalah pelayanan yang intinya dan hakikatnya berbeda dari pelayanan konseling Islam. Mereka didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Konseling ini juga memiliki tujuan baik untuk membawa orang-orang atau manusia menjadikan manusia sebagaimana yang dikehendaki dalam Tuhan mereka, yaitu Kristus Yesus. Kemudian jawaban selanjutnya bisa ditambahkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kepada peserta yang ingin menambahkan juga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit akan menambahkan jawaban dari saudara Surawardi tadi itu tentang apakah ada bimbingan dan konseling Kristiani atau agama lain. Nah, yang intinya itu setiap agama itu mempunyai bimbingan yang berbeda-beda. Pasti semua agama itu pasti berbeda-beda menurut keyakinan mereka dengan kepercayaan mereka gitu. Intinya kalau kalau kita kan Islam tuh ada khusus, Kristen ada khusus, mungkin agama Buddha ada khusus. Mungkin secara garis besarnya setiap agama itu mempunyai bimbingan dan konselingnya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau masukan, dipersilakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan juga.
Baik, kembali saya pertegas jawaban daripada saudari Leoni Arya dan saudara Samsul. Bahwasanya bimbingan dan konseling ini sebenarnya bukan hanya terbatas sampai di ajaran Islam saja. Namun agama lain juga memiliki bimbingan dan konseling mereka sendiri. Namun cara mereka mungkin berbeda dengan cara yang Islam dan tergantung bagaimana mereka menghadapi si konselor itu, si yang dihadapinya. Tetapi tujuan mereka sama-sama, yaitu untuk membimbing daripada si peserta atau si yang mempunyai masalah tersebut. Mungkin itu saja. Apakah saudara Muhammad Syuhrawardi dapat memahami penjelasan dari pemateri kelompok 9? Untuk sekarang alhamdulillah sudah bisa dipahami. Terima kasih kepada pemateri dalam menjawab pertanyaan saya. Iya. Baik. Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Baik, dipersilahkan saudara Muhammad Taufik Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Dari kelompok 3, izin bertanya, di dalam PPT kalian ada 4 segi dalam bimbingan konseling. Apakah yang paling dominan di antara 4 itu yang banyak dipakai orang? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Taufik Rahman. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat Google Meet. Siap.
Sembari pemateri menyiapkan jawabannya, peserta bisa bertanya lagi dan bisa menambahkan jawaban yang pertanyaan yang sebelumnya yang sudah dijawabkan untuk menambahkannya. Silahkan bagi yang ingin bertanya juga masih terbuka kuota penanyanya. Silakan kepada Saudari Ainun Jariah menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillah. Saya ingin nama saya Ainun Jaria, perwakilan dari kelompok Kelompok 5 Ainun Jariah lah. tinggi Bu, maaf Bu. Baik, perkenalkan nama saya Ainun Jaria, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Kan di dalam PPT kalian, di dalam bimbingan dan konseling Islami, metodenya untuk memaksimalkan, katanya di sini untuk memaksimalkan bimbingan konseling Islami ini menggunakan metode menginternalisasikan dan mengedepankan nilai-nilai yang tercantum di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, apakah metode ruqyah termasuk metode dalam bimbingan dan konseling Islami? Itu saja, terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan kepada Saudari Ainun Jariah menuliskan pertanyaannya di kolom chat Google Meet.
Masih dibuka pertanyaan? Silakan Saudara. sampaikan saja dulu pertanyaannya. Nanti jika masih ada waktu akan kami jawab pertanyaan. Silakan kepada Saudara Muhammad Fauzan menyampaikan pertanyaannya. Baik, bagaimana? Apakah tim penyaji sudah siap menjawab pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya? Moderator, izin menjawab pertanyaan Muhammad Taufik. Siap, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik, perwakilan kelompok 3. Dalam PPT kalian ada segi dalam bimbingan konseling, apakah yang paling dominan di antara 4 segi itu yang banyak dipakai orang? Jawabannya menurut kami semua atau keempat-empatnya adalah yang paling dominan atau sering digunakan karena fungsi sasaran, layanan, dan masalah mencakup ruang lingkup bimbingan dan konseling. Contohnya, apabila kita dapat meninjau dari salah satu segi saja, berarti kita juga dapat meninjau dari semua segi tersebut. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Rahmat sudah menjawabkan jawaban dari penanya Muhammad Taufikur Rahman. Apakah Saudara Muhammad Taufikur Rahman dapat memahami jawaban dari Saudari Siti Rahmah? Pun juga yang lain, bagi yang ingin menambahkan dipersilahkan.
Moderator izin menjawab pertanyaan dari saudari Aimin Jari. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ainun Jariah. Apakah ruqyah termasuk ke dalam metode bimbingan dan konseling Islam? Jadi menurut kami ruqyah itu bisa disebut dari bagian dari bimbingan dan konseling Islam. Karena ruqyah itu adalah salah satu cara untuk membantu seseorang untuk sembuh. Dan pada dasarnya definisi bimbingan dan konseling adalah memberikan bantuan kepada orang lain. Namun perlu diketahui juga bahwa ruqyah di sini adalah salah satu cara pengobatan dalam agama Islam. Jadi ruqyah tersebut menurut kami lebih condong kepada arah pengobatannya. Mungkin pemateri atau teman-teman yang lain bisa menambahkan untuk jawaban selanjutnya. Terima kasih, moderator. Sebelum itu saya akan sedikit menyampaikan tambahan jawaban dari saudara Leoni Arya. Adapun sebagaimana dinukilkan dari Fathul Majid, Imam Ash-Shuhati berkata, ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi tiga syarat. Yang bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari saudara Ainun Jariah, dipersilakan. Izin masuk moderator. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah jelas bahwasanya ingin menambah sedikit ya. Perkenalkan, nama kami Muhammad Fauzan, kelompok perwakilan kelompok ya itulah kelompoknya. Maaf lah. Ya, sedikit menambah bahwasanya sudah jelas bahwasanya di PPT itu terterang bahwasanya sangat mementingkan nilai-nilai dalam Al-Qur'an ya. Yang utamanya dalam ruqyah. Ruqyah ini khususnya ya yang saya tahu kemarin waktu ikut kepengurusan ruqyah aswaja, yang dimana ruqyah aswaja ini bernilai dalam Al-Qur'an gitu. Nah, dalam artian setiap ruqyah itu ruqyah dalam aswaja itu mengucapkan nilai-nilai Al-Qur'an untuk mengobati orang-orang yang memang dibutuhkan untuk menyembuhkan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah orang yang santet dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara mengobati adalah ya dengan ruqyah dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, khususnya dalam bidang untuk melafadzkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Yang itu yang pertama ya. Yang kedua tadi itu dari siapa tadi? Lupa tadi itu jawaban dari siapa. Yang pertama tadi saya ingin menambahkan juga bahwasanya mana ya tadi ya? Dari Taufikur Rahman ya? Pertanyaan dari Taufikur Rahman. Iya. Penanya kedua dari Muhammad Taufikur Rahman. Ya, sebenarnya konsep dalam bimbingan dan konseling Islam ini sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Karena utamanya dalam
sekitar kita, karena kita ini adalah salah satu orang yang beragama Islam. Utamanya bagi kita untuk mengaplikasikan untuk dalam bimbingan dan konseling Islam ini sangat dibutuhkan bagi remaja-remaja maupun yang lainnya gitu. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita melihat bimbingan dan konseling Islam ini banyak manfaat-manfaat baik itu dari kalangan muda maupun yang lainnya. Bimbingan dan konseling Islam, ya kalau kita melihat bimbingan dan konseling Islam ini sangat berarti bagi masyarakat, utamanya masyarakat yang memang masih awam dalam ilmu agama maupun yang lainnya gitu. Nah, utamanya banyak sekali ini alhamdulillah kami ini pribadi membaca buku-buku yang dipinjamkan oleh Ibu Erma ya. Terima kasih Bu. Insya Allah kami baca dulu, masih beberapa halaman yang belum kami selesaikan. Di sini dijelaskan bahwasanya sangat butuh sebenarnya dalam bimbingan dan konseling Islam, sangat dibutuhkan bagi remaja maupun yang lainnya gitu. Nah, sangat butuh karena kita sekarang banyak orang-orang yang tidak paham tentang Islam, lalu mengkonsepnya dalam bentuk Islam gitu. Nah, oleh karena itu ya mungkin itu aja dari kami pribadi ya, sebagai bimbingan dan tambahan dari jawaban-jawaban kelompok apa ini lupa terus dari tambahan sedikit dari kami sebagai pendengar juga menambahkan jawaban dari kelompok 9. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fauzan telah menambahkan jawaban dari pemateri. Baik, apakah para penanya dari Muhammad Syuhrawardi, Muhammad Taufikur Rahman, dan Ainun Jariah dapat memahami jawaban daripada pemateri dan peserta yang menambahkan tadi? Alhamdulillah sudah paham. Paham. Terima kasih Saudara Muhammad Fauzan telah menambahkan pertanyaannya. Jawabannya. Terima kasih kepada pemakalah telah memberikan jawaban. Namun saya ingin bertanya sedikit lagi kepada Muhammad Fauzan yang menambahkan tadi. Katanya untuk ruqyah tadi itu lebih ke kayak penyakit kena santet dan lain-lainnya. Nah, menurut Fauzan yang pernah mengikuti hal semacam ini, apakah orang yang kena mental, mungkin lebih ke gangguan mental, juga bisa diruqyah? Mungkin itu saja. Ada Muhammad Fauzan. Oke, terima kasih. Ruqyah ini banyak macamnya. Utamanya kita melihat bahwasanya ada ruqyah yang dimana mungkin kita selalu melihat di siaran-siaran langsung dan lain sebagainya. Kami ini hanya mengikuti kemarin adalah di Jawa Timur itu ada yang namanya ruqyah aswaja, yang dimana membimbing bagi kalangan-kalangan yang memang banyak yang kena santet, banyak penyakit, yang dimana penyakit ini pernah dilakukan, yaitu misalnya menjadi seorang dukung yang dimana merawat yang banyak jin dan lain sebagainya yang tidak bisa lepas dari dia, ataupun orang yang kena mental itu termasuk bisa yang diruqyah. Karena kenapa? Ruqyah ini banyak intinya mengobati hati seseorang gitu. Nah, hati seseorang yang dimana dilafadzkan ayat-ayat Allah, utamanya yang dalam Al-Quran gitu. Nah, itu aja. Mungkin kurang jelas. Saudara Ainun Jariah. Sudah, terima kasih. Oke. Mohon izin masuk sedikit. Kan orang tahu kan ruqyah. Mungkin saya sedikit menambahkan tentang ciri-ciri orang yang harus diruqyah.
mungkin banyak sih ciri-cirinya. Mungkin saya sebutkan untuk beberapa saja. Nah, yang adanya itu yang pertama itu ada sering lupa jumlah rakaat sholat atau merasa ada bisikan. Selanjutnya itu terhalang rezeki, sering gagal dalam berusaha atau mencari nafkah. Lepas itu ada bermimpi dengan orang yang sama, bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi, sering bermimpi didatangi binatang buas. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Dari saya, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan atau ingin menanggapi lagi, dipersilakan. Sebenarnya sih banyak sih ciri-ciri orang yang harus diruqyah itu. Yang saya sebutkan tadi itu ya salah satunya. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada pemateri, penanya, dan yang telah menambahkan jawaban dari pemateri. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab baru saja berakhir. Sekarang kita berlanjut ke sesi tambahan atau masukan dari dosen pengampu mata kuliah pengantar BK. Kepada yang terhormat, Ibu Ermalianti, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang mana semangatnya lagi lah, semangat pagi. Selalu semangat pagi. Selalu Semangat pagi. Ya, alhamdulillah. Selalu semangat pagi. Ya, jadi sayanglah kesempatan kelompok terakhir istilahnya itu untuk mata kuliah pengantar BK. Nah, jadi kan sesi diskusi kan sudah berakhir nih hari ini. Nah, sehingga memang sebenarnya kalau interaktif tadilah nih kan semakin hidup jadinya suasananya. Rawan ngantuk lah kalau banyak diam. Nah, ya, jadi Ibu mau menyamakan persepsi lah untuk materi kali ini terkait dengan bimbingan konseling Islam lah yang dibahas. Dan nanti memang pada dasarnya Ibu juga ada memberikan penjelasan terkait dengan penyamaan persepsi secara umum. Nah, pertemuan kita dari awal sampai akhir terkait dengan pengantar BK ini sebelum nanti beberapa materi dan juga akhirnya UAS. Nah, ujian akhir semester kan ini kan pertemuan pembahasan yang kalau di silabus itu yang ke-13 lah. Nah, jadi 13, 14, 15, 16 UAS. Ya, jadi di sini berbicara bimbingan konseling Islam. Nah, jadi materi kan sudah disampaikan oleh penyaji. Nah, jadi Ibu menambahkan saja terkait dengan bimbingan konseling Islam sebenarnya banyaklah beberapa referensi pembahasan. Nah, ini bukunya. Nah, jadi buku-buku tentang bimbingan dan konseling Islam. Nah, biasanya juga sebelum membahas BKI, yang dibahas itu adalah tentang BK, bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling secara umum, kan sebelumnya juga sudah kita bahas lah, bimbingan konseling, pengertian, asas, prinsip, nah kemudian fungsi, sampai kepada materi tentang program BK yang atau pola BK lah, BK komprehensif. Nah, yang memang pada sisi praktik bimbingan konseling itu kan akan semakin dirasakan lah pemberian layanan BK maupun juga praktik konseling. Nah, sebenarnya bimbingan konseling Islam ini sudah arahnya itu pendekatan lah. Nah, pendekatan. Jadi kalau sebelumnya membahas layanan dasar, responsif, nah dua hal itu ketika melakukan praktek termasuk juga peminatan perencanaan individual. Nah, ketika melaksanakan layanan, pendekatannya dengan bimbingan konseling Islam. Nah, jadi kalau di beberapa referensi yang Ibu ambil, nah salah satunya menurut Tohari, mengartikan bimbingan konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya, kan sadar bahwa ya kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, ini posisinya si klien atau konseli lah dengan perantara konselor. Dengan perantara konselor ketika berhadapan dengan konseli menggunakan pendekatan bimbingan konseling Islam. Nah, jadi karena kita sebagai konselor yang menerapkan BKI berarti harus paham mengarahkan si konseli ini agar menyadari eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah, kan posisinya akhirnya memang wawasan tentang keagamaan, makanya juga penyaji membahas tentang peran agama dalam bimbingan dan konseling. Nah, kan berbicara hakikat manusia tempat lupa, tapi di satu sisi manusia mempunyai akal. Nah,
Jadi kalau kita sebagai makhluk, nah mau tidak mau kan harus mengembalikan kembali kepada pencipta. Nah berbicara BKI ini maka memang ciri khas dari jurusan kita, bimbingan dan penyuluhan Islam juga akhirnya semakin menambah, menambah penguatan lah, karena calon-calon penyuluh Islam, nah ini tidak lain memberikan bimbingan, penyuluhan maupun juga konseling dengan landasan nilai-nilai Islam, nah dengan landasan Islam. Nah ini pengertian BKI, nah intinya kan selaras, paham bahwa kita ciptaan Allah, berarti kan Allah menciptakan manusia seperangkat dengan aturan. Nah kemudian tujuannya yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah kemudian juga dibukain Nur Rahim Fakih. Nah ini banyak buku BKI juga di perpustakaan dakwah lah. Nanti kalau ke kampus, sayang kalau tidak berkunjung ke perpustakaan Fakultas Dakwah. Sudah pernah lah? Ada yang tidak pernah Belum, lah. Bu. Oh, belum Saya pernah. Belum, Bu. Tapi ada yang pernah lah, ada yang pernah ke perpustakaan Fakultas Dakwah. Siapa yang pernah? Belum pernah, Bu. Sama Oh, semuanya belum pernah lah. hanya Belum. fakultas. Oh, nah sayang sekali lah. Apalagi yang orang Banjar lah, dengan dekat dengan kampus. Sekali-kali nah berkunjung ke kampus, masuk ke perpustakaan Fakultas Dakwah. Nah, foto di sana lah, foto. Yang jelas kan baca-baca buku, nah cari referensi atau buka-buka skripsi lah, skripsi BPI. Nah, biar apa tahu arah bimbingan penyuluhan Islam ini kemana. Nah, ini pengertiannya juga sama lah, bahwa tidak lain proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras. Kalau tadi eksistensi, menyadari eksistensi dirinya kan sama dengan selaras juga lah. Nah ini yang memang bahwa ada ketentuan, petunjuk Allah. Nah sama juga tujuannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini kan pengertian itu memang umum lah, sebagaimana kita bahas sebelumnya juga pengertian BK, pengertian bimbingan, pengertian konseling, nah kemudian pengertian bimbingan dan konseling. Semoga tidak lupa lah. Nah mungkin bisa kembali lagi melihat catatan terkait dengan pengertian BK, kan sama-sama proses pemberian bantuan. Nah, tapi kan di sana di BK secara umum, nah ini kan kata kuncinya yaitu ada kemandirian. Nah, jadi keputusan itu memang ada pada si konseli atau klien, kematangan. Nah, selanjutnya, nah ini kesimpulan lah bahwa bimbingan konseling Islam, nah ini merupakan suatu usaha, nah yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien, nah, agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, cuman ketika kita belajar pengantar BK, berbicara bimbingan konseling, oh ternyata aktivitas yang profesional lah. Karena di dalam bimbingan konseling, nah ini tidak hanya sebatas seperti memberikan ceramah, nah ceramah semata atau nasihat semata, karena ada expert, nah ada keahlian, ada keprofesionalan, ada tahap awal, tahap inti, dan penutup. Nah yang hanya dikuasai ketika memang kita betul-betul memahami atau mendalami terkait dengan praktik BK lah, ketika memberikan bimbingan, nah misalnya di sini secara online, nah jadi kan pengantar bagaimana memecah suasana biar tidak beku, menyapa, kemudian bertanya bagaimana kondisinya, ada percakapan netral. Nah, kemudian juga ada basic skill atau keahlian dasar yang dimiliki. Nah, kemudian ketika masuk kepada, kan karena bimbingan nih, nah, masuk materi. Nah, ini juga ada bidang mana yang kita tuju lah, bidang pribadi kah, topiknya apa yang dibahas, bidang sosial kah, topiknya apa yang dibahas, bidang belajar, nah kemudian bidang karir, nah topiknya apa yang dibahas. Nah ini misalnya tentang belajar, nah tips untuk meningkatkan tips untuk mudah memahami buku misalnya dengan cepat misalnya lah. Nah di sana akhirnya kan kita berikan materi sembari tanya jawab lah, ada ice breaking juga, kemudian penutup ada evaluasi. Nah itu bimbingan. Kemudian ketika konseling, nah konseling juga ada tahap awal, inti, dan penutup. Nah ini juga seperangkat keahlian lah. Jadi tidak sebatas ya tadi kita berikan nasihat sudah, tidak, ternyata ketika di awal kita juga di sana ada kontrak konseling. Nah, ya baiklah. Nah, di sini misalnya ketika konselor sebaya lah, misalnya lah di sini saya Eka, nah sebagai konselor, nah dan Leoni misalnya sebagai konseling, mari kita sepakati bersama
untuk pelaksanaan konseling ini kurang lebih berjalan selama 15 menit misalnya lah. Nah, apakah sepakat? Misalnya, oh ya sepakat. Nah, karena kan konseling tidak hanya satu kali tuntas lah, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian sembari berjalannya proses konseling, nah itu boleh jadi hal-hal apapun bisa terjadi di luar dari praduga kita, tapi semuanya berangkat dari net assessment, ada analisis kebutuhan lah. Nah, jadi ada persiapan. Nah, ini gambaran bahwa pada dasarnya pelaksanaan bimbingan konseling itu adalah memang aktivitas yang expert. Nah, dan saat ini kan wajar karena memang masih semester 1 dan masih memahami. Yang tadi pengantar. Jadi kita paham terkait dengan BK itu sendiri seperti apa, kesalahpahaman di dalam BK akhirnya hilang, bahwa BK itu hanya bisa dilaksanakan oleh semua orang. Nah, karena dianggap bimbingan konseling itu sama pemberian nasihat. Oh, ternyata tidak. Nah, ada aktivitas tadi, ada expert, ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkah. Nah, itu dari Ibu lah. Nah, selanjutnya masih berbicara BKI lah. Nah, landasan BKI ini jelas karena bimbingan konseling Islam. Nah, berarti kan ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada hadis. Nah, ini dalil-dalilnya yang walaupun banyak sebenarnya lah ayat-ayat tentang bimbingan konseling Islam. Nah, namun salah satu yang Ibu ambil sajikan di sini yaitu Quran Surah At-Tin ayat 4. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian juga ada hadis juga lah terkait dengan nasihat. Nah, ini buku-bukunya tadi. Nah, kalau tujuan BK sebagaimana pengertian lah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tapi BK kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, ini tujuan umumnya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, khususnya, nah ini bagaimana memang individu agar tidak menghadapi masalah. Nah, menghadapi individu mengatasi masalah yang dihadapi, membantu individu memelihara. Kalau teknik, nah ini terkait dengan pertanyaan tadi lah, bahwa ya ada salah satunya lah teknik ini konseling, nah ruqyah. Dan juga sebenarnya tadi kan pertanyaan ruqyah sendiri selain dari menyembuhkan penyakit, sebenarnya juga pencegahan. Nah, kalau kalian sering membaca atau melihat beberapa buku psikologi agama, nah ini juga dibahas. Psikologi agama Islam lah juga dibahas terkait dengan ruqyah. Nah, jadi memang ada pencegahan dalam artian kan ada zikir pagi dan petang. Nah, yang memang ayat-ayat dalil yang digunakan itu memang bagian dari ayat-ayat ruqyah. Bahkan untuk fakultas dakwah, nah ini siap-siap sembari dihafali juga lah ayat-ayat Al-Quran ruqyah. Nah, kan surah Al-Jin, nah, dan beberapa surah yang lain atau Al-Ma'surat. Nah, itu kan ada beberapa ayat-ayat lah. Jadi di sebelum ujian skripsi, nah itu kan ada wajib ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensifnya, nah ini ada menghafalkan ayat ruqyah. Nah, bisa disiapkan nantilah. Nah, namun kalau kita berbicara bimbingan konseling, dalam hal ini bimbingan konseling Islam, kalaupun ternyata misalnya di instansi tertentu nih ada yang kesurupan misalnya lah. Kita nih penyuluh padahal, tapi kita tidak bisa ternyata memberikan ruqyah. Nah, ini kan bisa alih tangan kasus. Nah, jadi jangan dibayangkan output alumni BP itu serba bisa. Kalau kita memang nggak bisa, terus terang aja. Tapi kita tetap bertanggung jawab. Nah, kita panggil misalnya memang yang bisa itu guru, ada ustadz misalnya lah di instansi tempat kita bekerja misalnya, tapi kita yang menghubungkan. Nah, kita hubungi ustadznya, kita minta untuk meruqyah. Nah, siapa klien kita tadi? Nah, itu. Kalau memang yang bersangkutan memang perlu disembuhkan lah dengan salah satu pendekatan bimbingan konseling Islam, yaitu dengan ruqyah. Nah, termasuk teknik-teknik yang lain lah. Makanya juga berbicara bimbingan konseling Islam ketika ada pembahasan ibadah, membaca Al-Quran, sholat. Nah, itu jangan dibayangkan kita seperti memberikan mata pelajaran lah, misalnya apa rukun sholat, kan tidak seperti itu. Nah, tapi kan tadi aktivitas yang profesional. Nah, ketika berjalannya konseling, misalnya si konseling kita, saya bingung Bu, nah bingung mau menikah kah, mau lanjut kuliah kah, mumpung masih semester 1 Bu, sekalian menikah sekarang aja, nah istilahnya lah. Nah, kita konselornya lah, nah
Jadi kita bisa menawarkan, pernahlah mendengar, nah ini kan pendekatan konseling Islam, pernahlah mendengar di dalam Islam itu kalau bingung, bisa dengan sholat istikharah, pernah mendengar Bu, bisa lah kira-kira mempraktekkan. Nah, kada bisa ulun Bu, tapi kita sudah siap lah karena kita menggunakan pendekatan konseling Islam, kita ada fikih misalnya lah, buku fikih tentang sholat istikharah, kita suruh dia membaca. Nah, jadi hindari memang aktivitas seperti mengajar lah. Jadi suruh dia baca, kita beri kesempatan. Nah, coba dipahami kurang lebih, coba dipahami misalnya anggaplah 10 menitnya dia baca, pelajari. Nah, kira-kira bisa lah mempraktekkan sholat istikharah ini. Oh iya Bu, bisa. Nah, mungkin nanti malam misalnya. Baru kita sampaikan, kita kuatkan, oh iya memang di dalam Islam sebagaimana Rasulullah contohkan, nah, ketika kita bingung atau bimbang memang dianjurkan untuk sholat istikharah, bahkan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, biar kita yakin pilihan kita itu memang semata-mata tujuannya itu ya untuk ibadah misalnya. Karena pada dasarnya menuntut ilmu itu wajib, menikah pun juga ia memang menyempurnakan agama. Nah, bahkan Rasulullah mencontohkan. Nah, cuman coba pertimbangkan kembali. Nah, istilahnya itu kita, karena kan yang mengambil keputusan si konseli lah, klien kita, nah bukan kita. Nah, coba pertimbangkan kembali. Nah, setelah sholat istikharah, nanti mungkin bisa dihabarkan ke ibu bagaimana keputusan berikutnya. Nah, itu kan akhirnya mungkin konselingnya sampai di sana lah. Nah, jadi yang si konseli atau klien yang menyebut, oh ibu siap. Nah, oh ya tidak terasa waktu kita sudah 15 menit. Nah, nanti kita coba pertemuan kembali 2 minggu setelah ini misalnya untuk melakukan proses konseling. Nah, jadi seperti itulah. Dan sehingga memang ada langkah-langkah tahapan. Nah, dan kalau saran ibu kalau untuk mendukung skill menjadi konselor lah, dalam hal ini konselor sebaya, kan kita punya LP2BPI. Nah, kalau penerimaan anggota, coba ikutlah. Di sana memang ada pelatihan konselor sebaya. Nah, itu semakin kuliah sudah dapat teorinya, sembari juga beberapa ada yang praktek lah. Habis itu di luar dari perkuliahan, organisasi yang mendukung secara keilmuan kan juga disediakan lah. Tapi setahu ibu belum penerimaan anggota lagi lah kalau tidak salah di LP2BP, tapi biasanya ada kegiatan umum biasanya lah, pelatihan konselor sebaya sampai berapa kali pertemuan dengan Ibu Santi. Nah, Ibu Santi dosen psikologi Islam di Usuluddin. Yang sebelumnya tuh sampai 5 atau 6 kali lah, atau 10 kali, nah Ibu lupa nah. Pertemuannya berapa kali nah. Cuman itu bersengaja lah, akhirnya semakin expert akhirnya penguasaannya untuk praktek konseling. Kalau dari yang lain-lain, tadi pertanyaan, menurut Ibu sudah terjawab lah. Kalau pendekatan konseling pada dasarnya banyak, termasuk ada konseling pastoral sebenarnya sebutannya lah. Buddha juga ada konselingnya, nah ini budidaya. Kemudian kalau kita kan pendekatan konseling Islam, nah banyak pendekatan konseling yang lain lah, psikoanalisis, rasional emotif behavior terapi, nah kemudian juga gestalt behavior aja banyak tekniknya lah. Teknik-tekniknya, nah ini imitasi kah, nah ini. Jadi pendekatan konseling itu banyak. Kalau buku yang lumayan representatif sekarang itu Gerald Corey, nah itu banyak teori-teori pendekatan konseling. Nah coba nanti searching lah Gerald Corey, teori dan pendekatan konseling, nah itu banyak. Tapi yang edisi terbaru lah kan semakin bertambah. Ya tadi misalnya behavior aja banyak teknik-tekniknya, psikoanalisis juga banyak teknik-tekniknya. Nah, jadi termasuk kalau pendekatan konseling Islam kan juga banyak teknik-tekniknya lah. Tadi ada sholat, ibadah. Nah, ibadah itu kan banyak macam-macam, sudah membaca Al-Quran. Nah, ini berteman dengan orang soleh dan lain sebagainya. Nah, cuman yang perlu disamakan persepsi bukan sebagaimana guru agama Islam lah ketika memberikan ini layanan maupun konseling. Nah, jadi memang ada tahapan, ada langkah-langkah. Nanti semakin menuju UAS akan ada penjelasan terkait dengan prakteknya lah, praktek bimbingan, praktek konseling. Nah, tapi semester depan, semester berikutnya nanti memang ada praktek penyuluhan lah,
berdakwah, ceramah, nah pidato dan lain sebagainya. Nah itu memang akan dibekali. Jadi tidak usah khawatir. Nikmati aja dululah sayang. Nah mumpung masih semester awal, nah ini semangat itu ya memang harus harus dikipasi lah semangat itu sama halnya dengan iman. Nah, karena kalau ya memang manusiawi lah, kadang turun, kadang naik itu manusiawi. Nah, jenuh. Tapi kita yang menguasai kan kita punya akal. Nah, jadi kita yang memimpin, kita yang memutuskan. Nah, itu poin pentingnya lah. Nah, itu dari Ibu. Ya, Ibu kembalikan ke moderator. Eka. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Dari pemaparan dan pembahasan mengenai bimbingan dan konseling tadi, maka demikianlah kegiatan perkuliahan online kita hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Dan mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri juga. Jadi cukup perkuliahan kali ini, sampai bertemu pekan depan. Nah, kalau ada yang disampaikan bisa aja via WA lah. Ya, terima kasih banyak. Ibu tidak buka sesi tanya jawab lah, nanti aja pertemuan berikutnya. Nah, sebelum UAS nanti. Ya. Sampai bertemu. Terima kasih banyak. Selamat Hari Guru, Ibu. Selamat Hari Guru. Oh iya. Happy Teacher Day. Terima kasih banyak Ibu. Selamat Terima kasih banyak Ibu berelaan. Kok maka ibunya keluar. Assalamualaikum. Mau main takus lah. Maka masih mari kenapa jadi anu ya? Umeli kawan. Zan, Bang Zan. Ibunya sudah keluar aja. Tete. Ibu sudah keluar. Ya lah, aku singgah ke rumah. Enggak murah. Apa tuh? Ini aja, ini teman cari mana banyak. Bawakan asam. Siapakan asam? Masih asam nah. Tampol lain aja kosong. Tapi aku anak asam yang manis adalah. Ada apa? Yang Mancokkan aja kami bandel. menyecep asam sambil melihat dari mamput manis lah jadinya. Tahir rasanya lain. Kan masih merikot cuk, maka ibunya keluar sudah. Lihat daya keluar sudah. Aku. Presentasi. Hidayat. Mohon hidayat. Allah. Izin bertanya. Persilahkan. Hidayat. Iya kah? Zen. Sama Mario kah? Ya, di sana. Dayat sampai Dayat. Yang itu. Paket itu biasa aja. Iya, Pikai. Sabar aja, Pikai. Sabar aja gitu, Nek. Masih harap. Dari mana guru tadi ya? Rukiah Tarusidin. Luaran Pik, berelaan Pik.